bahas ini Om, kambing dan domba di akhir zaman akan dipisahkan. Ya, ya, ya. Itu dari Matius pasal 25 ya. Yesus berkata kepada yang di sebelah kiri yang digolongkan kambing gitu ya. Nyala daripadaku karena aku tidak mengenal engkau atau engkau pembuat kejahatan gitu. Terus Yesus juga berkata, waktu aku sakit kamu tidak datang, waktu aku di penjara kamu tidak pernah nengok ya, waktu aku tidak pernah memberi aku baju dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang yang di sebelah kiri itu bertanya, loh kapan Yesus kamu tidak pakai baju, kapan kamu di penjara, kapan kamu tidak kapan kamu kelaparan dan lain sebagainya. Ya benar Yesus berkata ketika ya salah satu orang yang susah yang menderita ini mengalami hal tersebut, kamu tidak melakukannya. Itu ke waktu Yesus berkata kepada orang yang di sebelah kiri yang diibaratkan kambing itu. Yesus berkata kepada yang di sebelah kanan yang diibaratkan domba itu, terima kasih ya, mari kita kamu bersukacita dengan saya karena waktu aku sakit kamu nengok, waktu aku di penjara kamu nengok ya, waktu aku telanjang kamu ngasih aku baju dan seterusnya gitu. Nah terus orang, loh kapan Tuhan kamu engkau telanjang, kapan kau di penjara, kapan kok aku nggak merasa melakukan itu Tuhan ya. Terus Yesus menjawab, ya ketika salah orang yang lemah ini mengalami kelaparan itu berarti aku yang lapar. Ketika orang itu yang lemah ini di penjara ya itu aku yang di penjara gitu. Yang intinya itu kalau kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang miskin itu sama saja kita melakukannya untuk Yesus gitu. Berarti kalau saya melakukan sesuatu yang kepada sesama kami itu melakukan untuk kepada Yesus ya gitu. Lah orang-orang yang di sebelah kiri tadi yang digolongkan kambing itu diusir, suruh pergi dan dihukum di dalam neraka, tetapi orang yang di sebelah kanan yang diibaratkan domba itu yang diberi kebahagiaan begitu. Ya intinya ya kesimpulannya bahwa dalam kehidupan kita itu ada dua hal. Yang pertama adalah melayani Tuhan dan juga menyembah Tuhan. Dua hal itu melayani dan menyembah ya. Lah dua hal itu harus diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk apa? Dalam bentuk melayani Tuhan itu menolong sesama. Kemudian menyembah Tuhan itu dapat diartikan berbuat baik kepada sesama. Jadi dua hal itu jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita melayani atau menolong sesama, kemudian berbuat baik kepada sesama. Jadi harus diimplementasikan kepada sesama. Mengasihi Tuhan itu harus diwujudkan atau diimplementasikan kepada mengasihi sesama. Begitu. Lah firman Tuhan mengatakan juga kalau kita berkata mengasihi Tuhan tapi dengan saudaranya kita penuh dengan kebencian, ya itu omong kosong, dia tidak mengasihi Tuhan. Ya kalau dia memang mengasihi Tuhan ya berarti harus mengasihi sesamanya, saudaranya yang kelihatan begitu. Bagaimana bisa membenci yang kelihatan tapi kepada yang Tuhan yang tidak kelihatan berkata
mengasihi tidak mungkin gitu ya. Jadi kalau Tuhan yang tidak kelihatan atau dikasihi, mestinya yang kelihatan saudara kita sesama kita lebih dikasihi atau dinyatakanlah kasih kita itu kepadanya begitu ya. Kemudian ada ayat yang lain ya, kalau kita mengasihi Tuhan ya harus diwujudkan pada mengasihi sesama ya. Kalau kita mengasihi sesama itu berarti kasih kita kepada Tuhan sempurna begitu. Oke, semoga kita menjadi pelaku-pelaku firman ya, pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Oke.